tapi saya itu kayak memberi tugasnya tuh versinya gini, terus Kak Nuli itu memberikan pengajaran itu tuh kayak beda lagi model pembelajarannya gitu. Nah Bu, susah jelasin. Ya, Ibu paham ya. Jadi cara mengajar Sri dengan cara mengajar Nuli, cara memberi tugas Sri dengan Nuli. Iya. Tapi itu cuma satu. Apa yang mau dibandingkan? Tekniknya Bu. Hasilnya Bu. Kalau menurut saya itu Bu, kemampuan siswanya. Jadi apa misalnya itu kemampuan siswa apa yang mau dibandingkan? Misalkan gini, kalau menggunakan dua metode, misalkan metode pertama itu misalkan ceramah gitu, terus yang mau ditingkat atau dimunculkan dari metode ceramah itu nantinya diharapkan anak mampu apa gitu Bu. Sedangkan kalau menggunakan teknik atau metode lain nanti diharapkan apakah juga sama akan memunculkan kemampuan tersebut begitu. Oke. Jadi apa yang dibandingkan itu lebih pada kemampuan apa yang akan ditingkatkan gitu. Saya akan meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam memahami logika apa misalnya lebih besar dan lebih kecil, atau saya akan meningkatkan keterampilan sosial anak dalam berkata tidak misalnya, atau saya ingin meningkatkan keterampilan anak untuk bisa memaafkan temannya. Artinya begini, ada satu kemampuan yang akan dibandingkan gitu. Ada satu hal yang akan dibandingkan. Satu hal itu merupakan sebuah variabel tersendiri. Jadi kalau ditanya jumlahnya variabel berapa, ada satu variabel yang mau dibandingkan. Apanya? Kemampuan keterampilan sosialnya, kemampuan memahami benar salah, kemampuan toilet training, kemampuan titik-titik ya. Kemampuan itu merupakan satu variabel. Ingat, variabel penelitian itu ada variasi datanya. Jadi nanti Anda harus mengambil satu data apa yang akan dibandingkan. Tadi ya, kemampuan apanya yang akan dibandingkan. Nah, misalnya tadi Sri dengan Nuli, itu ingin membandingkan bagaimana prestasi anak dalam memahami ya logika berpikir misalnya ya, atau memahami titik-titik. Nah, itu memahami titik-titik tadi ada yang harus kita nilai, harus kita ukur gitu. Itu satu variabel. Variabel berikutnya, variabel yang kedua, itu ada variabel yang bisa disebut sebagai metodenya atau caranya. Ya, misalnya tadi Nuli menggunakan cara bermain pelan. Sri menggunakan cara bermain boneka tangan misalnya. Lebih efektif mana atau lebih bagus mana, pakai boneka tangan atau pakai bermain peran untuk meningkatkan keterampilan sosial anak misalnya gitu. Jadi variabelnya tetap dua. Yang satu adalah variabel apa yang mau dibandingkan, yang satu adalah variabel kelompoknya. Kelompoknya itu kelompoknya Sri dan kelompoknya Nuli, atau kelompoknya adalah kelompok yang menggunakan metode titik-titik, metode A, dan kelompok kedua yang menggunakan metode B. Metode A dan metode B itu satu variabel, bukan dua variabel. Ingat, variabel adalah sesuatu yang ada variasinya. Jadi variasinya itu metode A misalnya, nanti Ibu skor 1, metode B itu skor 2. Jadi variabelnya adalah metode, variasinya adalah variasi. Metode A dan metode B. Yang akan dibandingkan apa? Keterampilan bersosialisasi. Jadi variabelnya tetap 2 dalam komparasi ini. Perbedaannya adalah komparasi ini
variabel yang akan dibandingkan nanti itu sifatnya kelompok-kelompok. Kelompok pria dan kelompok wanita. Kelompok kelas A1 dan kelompok kelas A2. Kelompok yang belum mendapatkan pelatihan dan kelompok setelah mendapatkan pelatihan. Itu juga boleh. Ibu punya satu metode baru. Metode ini dapat meningkatkan kreativitas anak misalnya. Ya, metodenya dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, yang saya bandingkan itu adalah sebelum pelatihan atau anak sebelum mendapatkan pelatihan itu kreativitasnya ada skor kreativitas ya. Sebelum mendapatkan pelatihan dan skor kreativitas setelah mendapatkan pelatihan. Ya, jadi ada variasi skornya adalah variasi skor sebelum mendapatkan pelatihan dan variasi skor yang kedua adalah variasi skor setelah mendapatkan pelatihan. Variabelnya tetap yaitu variabel sebelum itu di skor 1 misalnya, setelah ibu skor 2, jadi sebelum dan setelah itu satu variabel. Variabel yang kedua adalah kemampuan kreativitas anak gitu. Jelas sampai sini? Artinya sebenarnya baik komparasi yang kita lihat di sini ya maupun nanti korelasi itu variabelnya tetap 2. Hanya dalam korelasi ini orangnya itu sama. Yang dibandingkan misalnya ini di sini kemampuan berpikir atau kemampuan kognitif saya bandingkan dengan kemampuan sosial misalnya. Berhubungan apa enggak berpikir dan kemampuan sosial itu? Tinggi badan dan berat badan berhubungan atau tidak? Sementara dalam uji perbedaan itu yang saya bandingkan bukan kemampuannya tetapi kelompoknya, metodenya, caranya ya. Kelompok sebelum dan kelompok sesudah, kelompok yang mendapatkan metode A dan kelompok yang mendapatkan metode B, kelompok pria dan kelompok wanita, kelompok kelas A dan kelompok kelas B. Nah, itu yang dibandingkan. Makanya ujinya disebut uji perbedaan atau perbandingan, sementara ini uji korelasi atau uji hubungan. Nah, tadi formulanya dalam variabel yang terkait dengan uji perbedaan ini, kelompoknya yang kita bandingkan, variabelnya, data yang dibandingkan itu bisa berupa data nominal, bisa ordinal, bisa juga data interval. Ya. Kemampuan kreativitas anak itu, yang mau saya membandingkan kreativitas anak itu datanya bisa nominal, ordinal, atau interval. Apa yang saya bandingkan itu datanya bisa nominal, ordinal, atau interval. Nah, saya membandingkannya ini berdasarkan kelompoknya, bisa 2, bisa lebih dari 2. Lebih dari 2 itu bukan berarti variabelnya lebih dari 2, bukan. Tetap variabelnya satu, metode mengajar. Ada metode mengajar dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C. Anda akan membandingkan cara guru mengajar, ada guru A, guru B, guru C misalnya. Guru D. Bukan berarti 4 orang ini 4 variabel. 4 metode ini 4 variabel, bukan. Tetap satu variabel, bedanya adalah kelompok orang, berdasarkan kelompok. Nah, jumlah variabelnya bisa 2 ataupun lebih dari 2. Oke. Dalam uji perbedaan ini, ya, kelompok yang dibandingkan ini sering disebut juga sebagai variabel bebasnya. Yang apa yang akan dibandingkan ini disebut juga sebagai variabel derivasinya. Saya akan membandingkan kreativitas anak berdasarkan
mengajar guru. Kreativitas anak itu hanya akan dibandingkan, yang akan dipengaruhi, ya. Kemudian kreativitas gurunya, metode mengajar gurunya itu metode itu mempengaruhi kreativitas anak. Nah, metodenya itu merupakan variabel dibagi. Ada perbedaan tinggi badan antara pria dan wanita. Tinggi badan itu adalah variabel terikatnya. Antara pria dan wanita ada kelompok pria, kelompok wanita. Artinya ada perbedaan, ini berdasarkan jenis kelamin misalnya. Nah, variabel yang kedua, jenis kelamin, itu adalah variabel yang mempengaruhi. Ini nanti Ibu akan minta Anda untuk mencari. Jadi nanti silahkan Anda bergabung berdua-dua saja. Nanti ada bisa dibagi ya. Satu kelompok itu akan mencari data, bisa melalui penelitian yang bagus, sebenarnya data melalui penelitian. Itu akan beri nilai lebih jika datanya itu adalah data yang Anda teliti sendiri, ada data penelitian Anda sendiri misalnya. Atau Anda mengambil data dengan mengamati data yang ada di lapangan, atau data di kelas Anda misalnya. Nah, boleh seperti itu, tapi kalau nanti Anda susah untuk mendapatkan data Anda sendiri, Anda bisa juga mencari data-data penelitian orang lain. Nah, nanti masing-masing kelompok itu mencari satu-satu aja. Jadi misalnya, ya, ini nanti pada saatnya nanti ada satu kelompok yang membahas khusus tentang materi ini, di square ini. Karena ini ada di square itu ini, di square satu kelompok saja. Nah, kemudian ada juga yang mencoba membahas di kelompok di sini. Ya. Ini nanti kalau kelompoknya ada ini berapa? Satu kelas ini? Dua apa ya? 26, berarti ada 13. Dua kan berarti 13 kelompok ya. Nanti dibagi aja Mbak, misalnya ada di square, ada yang ini jika datanya ordinal, tapi dua kelompok. Di sini misalnya jadi di sini cukup satu orang aja, di square aja. Nanti di sini ada main Whitney. Kalau mau 3 kelompok ada Kruskal-Walsh atau Friedman, ini salah satu aja, salah satu. 1, 2, 3 misalnya, 4, 5. Tadi ada di sini 7, 8, 9, 10. Masih ada 13, berarti ini nanti bisa ditambahkan di sini. Ya. Ini tambah 1. Whitney ada, misalnya Wilcoxon ini 1, 2, 3, 4 juga boleh. Jadi coba deh nanti dibagi saja ya, cari dua ya. Anda mencoba mengambil satu-satu pelan di sini. Anda mau menguji apa? Yang penting yang sudah ada di sini. Anda mau menganalisis dengan teknik apa? Dari yang ada di sini tekniknya, kemudian datanya yang harus Anda cari sendiri. Nah, nanti setelah semester kita akan sambil mengajar sambil kuliah, atau nanti kuliahnya dibalik, Anda dulu yang menampilkan tugasnya, baru nanti itu akan memberi garis bawahnya. Ya, nah ini. Oh, jadi itu sama kayak presentasi ya, Bu? Boleh, nanti bisa sama dengan presentasi aja. Nanti kalau Ibu duluan, Ibu mengajarnya kadang-kadang Ibu senang ngomong, jadinya Anda nggak sempat presentasi misalnya, seperti itu. Oh. Jadi nanti Anda presentasi dulu, nanti sudah sesuai atau belum dengan teorinya, dengan jenis analisisnya, nanti kita ulas gitu. Oh. Itu ya. Mau tanya, Bu, Gimana? untuk pembagian kelompoknya tadi yang apa namanya
Yang si square pembagiannya. Terserah Anda aja, yang penting berdua-dua. Oh, iya, iya. Jumlahnya genap kan? Iya, genap 26. Itu yang Tapi penting kayak berdua. Pak Odi itu kan nggak pernah masuk ya Bu. Kasihan kalau yang kelompok sama dia. Siapa? Pak Ode itu. Ada, Itu kalau ada yang pengen sendiri juga nggak apa-apa. Enggak Bu, itu 26 itu sudah enggak, Waude sama Wiwin Windriani sudah tidak dihitung Ibu. Oh, jadi di 12 kelompok ya? Iya. 13 Ibu. Oh, itu 26 itu sudah Totalnya 28. 28, Waude 1, udah Wiwin itu mengundurkan diri jadi tinggal 26 Ibu. Oke. Ya sudah, berarti 13. Nanti Anda ngambil yang di sini aja. Jangan sama ya. Kalau sudah ada yang di square, jangan di square lagi. Ya nanti baginya terserah. Ini nanti kalau satu-satu ini kan ada 1, 2. Ya. Ini kalau mau salah satu teknik satu orang saja. Gitu ya. Bisa dibagi bebas atau nanti dikoordinir oleh ketua kelas. Kemudian Ibu akan menekankan ini sedikit. Tadi Ibu bertanya tentang uji komparasi dengan uji korelasi. Sekarang apa bedanya uji korelasi dengan uji regresi? Pernah ya Anda belajar korelasi? Pernah juga belajar regresi? Apa bedanya? Ada yang mau berpendapat dulu sebelum dijelaskan? saya dokter boleh. Ya, silahkan Inayati. Kalau yang tadi korelasi sama regresi. Kalau korelasi itu mencari hubungan, apakah ada hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Nanti kalau korelasinya positif berarti semakin tinggi variabel A, berarti semakin tinggi variabel B. Kemudian kalau regresi itu langsung pengaruhnya membandingkan antara variabel yang satu, misalnya variabel bebasnya itu A dan B itu variabel bebasnya itu A itu akan mempengaruhi variabel tergantung. Menguji apakah ada pengaruh antara pengaruh dari variabel bebas ke variabel tergantungnya. Jadi kalau korelasi itu hanya hubungan, kalau yang regresi itu ke pengaruhnya. Gitu Bu. Oke. Kalau Ada yang mau pendapat yang lain? mungkin saya pikir sana ya Bu, kalau kayak korelasi itu tuh dia tuh kayak pengen ngetahu, hampir sama lah sama Bu Ina. Kan kalau korelasi itu kan dari S1 juga kan kayak sudah dijelaskan kan Bu, dia tuh kayak pengen ngetahui ada nggak sih antara mengetahui hubungan antara kayak satu variabel dengan variabel yang lain. Terus kalau kayak buat regresi itu dia tuh kayak kita nih memprediksi gitu, nah kayak seberapa jauh sih pengaruh yang telah kita dapatin yang kayak yang telah diuji pakai uji korelasi itu Bu, kurang lebih kayak gitu. Seberapa jauh atau ada tidaknya pengaruh? Kayak iya, dia tuh kayak memprediksi gitu loh Bu, ada nggak sih pengaruh yang kayak setelah kita analisis melalui uji korelasi itu nah Bu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Sekarang Ibu punya variabel berat badan dan tinggi badan. Mau ujinya apa? Pengaruh apa korelasi? Korelasi. Apakah ada hubungan tinggi badan dengan berat badan, atau ada pengaruh antara tinggi badan dengan berat badan, atau ada pengaruh antara berat badan dan tinggi badan?
Anda kalau meneliti berat badan tinggi badan, kira-kira pengaruh berat badan dan tinggi badan atau hubungan antara berat badan dan tinggi badan? Hubungan, Bu. Kalau pengaruh itu berarti kita seperti memberi treatment begitu yang bisa misalkan meningkatkan berat badannya begitu. Tapi kalau tinggi badan Enggak. Saya memprediksi tinggi badan saya sesuatu tinggi badan berdasarkan berat badan seseorang. Dengan uji yang kita dapatkan, kita bisa nggak memprediksi berat badannya berdasarkan tinggi badan? Kan kalau ada pengaruh nanti endingnya bisa diprediksi tadi. Bisa nggak saya kalau menguji, kalau saya katakan ada pengaruh berat badan dan tinggi badan? Tinggi badan ada pengaruh ya. Tinggi badan berdasar berat badan ya benar ya. Ada pengaruh berat badan dengan tinggi badan. Ada pengaruh berat badan terhadap tinggi badan seseorang. Yang mempengaruhi beratnya apa tingginya tuh? Saya bisa memprediksikan tinggi badan seseorang, atau saya bisa memprediksikan berat badan seseorang berdasarkan tinggi. Oke, sebelum ke sana begini deh. Ibu akan meneliti motivasi dan prestasi belajar. Motivasi dengan IP. Hubungan atau pengaruh. pengaruh berarti saya bisa memprediksikan berdasarkan motivasinya. Kalau pengaruh bisa diprediksi. Semakin ini ya Bu, maksudnya berarti motivasi mempengaruhi IP. Karena motivasi hubungan dengan itu. Oke, nah ini sebenarnya dua gambar ini itu menunjukkan apa yang akan kita lakukan. Uji korelasi itu ada dua variabel. Ya, ada variabel pertama hitam dan ada variabel kedua biru. Korelasi adalah hubungan antar variabel. Tadi sudah disampaikan. Merah dan biru itu saling berhubungan. Kalau tidak ada hubungannya sama sekali, berarti tidak saling dan koresponnya tidak saling terkait. Nah, semakin kesini itu semakin terkait. Ya. Sampai kalau sama persis berarti ini skornya tadi 1. Ya. Kalau ini 0. Paling tinggi skornya 1. Di sini kita tidak mengetahui atau kita tidak mempedulikan mana yang mempengaruhi dan mana yang tidak dipengaruhi. Atau di sisi lain saya mengatakan ketika saya melakukan uji korelasi, siapa yang mempengaruhi dan siapa yang mempengaruhi itu bisa dua-duanya saling mempengaruhi. Motivasi dengan IP. Motivasi yang tinggi akan membuat IP-nya yang tinggi. IP yang tinggi bisa membuat motivasinya menjadi tinggi juga. Jadi X dan Y itu saling terpengaruh. Bukan berarti Y itu hanya yang dipengaruhi, itu bukan. Y itu bisa mempengaruhi X dalam logika korelasi. Jadi mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi itu bisa saling mempengaruhi intinya. Yang penting adalah saya ingin melihat seberapa besar
keterkaitan, saling mempengaruhinya, saling berhubungannya, saling terkaitnya antara kedua variabel. Kalau ini 0,7 misalnya ini kan hubungannya besar, kita lihat kalau ada korelasi dengan kemungkinan salah 5%, rendahnya berapa? Nah itu kalau kita bicara uji korelasi. Sementara ketika kita bicara uji regresi, itu sudah jelas mana Y-nya, mana X-nya. Ya. Ini misalnya ini berat badan. Saya ingin melihat tinggi badan itu mempengaruhi berat badan seseorang apa enggak itu? Ini berat badannya, Y-nya. Sementara ini adalah skor tinggi badan. Semakin tinggi badannya seseorang berarti akan semakin tinggi, sama ini tidak bisa. Tetapi yang di sini adalah X itu tinggi, tidak bisa diubah. X itu sebagai beratnya itu akan mempengaruhi tinggi. Semakin berat orang semakin tinggi. Tidak begitu konsepnya. Jadi yang mempengaruhi itu harus X, tidak boleh dibalik. Dibalik skornya berbeda, hasilnya berbeda. Sementara di sini kalau dibolak balik hasilnya akan sama, karena kita hanya melihat keterkaitan ini. Nah yang di sini yang diuji adalah ini harus X, tidak boleh X bertukar tempat itu tidak boleh. Jadi harus searah. Stimulus orang tua itu mempengaruhi kecerdasan anak. Tidak bisa dibalik, kecerdasan anak itu mempengaruhi stimulus orang tua, itu tidak boleh. Jadi ini mana X-nya, mana Y-nya tidak. Nah, yang dianalisis di sini itu bukan seberapa tingginya hubungan antar variabel ini, itu bukan. Ya. Dalam uji regresi nanti ada X, ada Y, kemudian yang dianalisis adalah ini garis regresinya. Itu punya garis regresi ini. Garis regresi ini dicatat dari mana? Dari skor, kita X-nya sekian, Y-nya sekian, tidak sekian, sekian. Jadi nanti di sini ada skor, dan kemudian skor itu diramalkan dalam garis regresi. Garis regresi itu untuk prediksi, tadi isinya untuk prediksi ramalan. Kita itu akan menguji benar nggak sih X itu mempengaruhi Y. Itu dari garis regresinya, dari ramalannya. Garis regresi ini kan datanya, data ramalannya itu di garis regresi, tetapi data aslinya itu ada di sekitar ini. Nah di sekitarnya itu ada yang disebut error atau residu. Residu tingkat yang nanti akan diuji. Kalau residunya tinggi atau datanya tinggi, tidak di sekitar garis regresi, tapi agak jauh. Di sini ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Jadi ternyata menjauhi, ada yang jauh dari garis regresi. Itu ramalannya itu tidak tepat. Tetapi kalau titik-titik yang mendekati garis regresi ini, berarti memang ramalan. Nah, uji yang dilakukan dalam regresi itu adalah uji garis regresi. Tepat nggak sih ramalannya? Tepat nggak sih uji regresi? Sehingga ketika kita melakukan analisis, kita harus jelas mau kita kemana. Maunya akan uji prediksi, uji ramalan. Benar nggak sih X itu mempengaruhi Y? Kalau di situ kita pakai garis regresi. Dan benar nggak sih mempengaruhi, itu juga tentunya X itulah yang mempengaruhi, bukan Y-nya yang mempengaruhi. Ya. Kalau di sini, ini sebenarnya kita bukan mencari benar nggak sih X itu mempengaruhi, itu bukan. Ya. Benar nggak sih X dan Y itu berhubungan? Ya saling terkait, saling berperan. Jadi yang di sini yang diuji bukan besarnya pengaruh sebenarnya, tetapi yang di sini bukan yang diuji bukan besarnya hubungan, tetapi benar nggak sih prediksinya dalam garis regresi.
ada tambah regresi dan analisis regresi, siapa yang akan membahas salah satu. Nah, ada yang mau disampaikan sebelum dilanjut? Kalau tidak, Ibu akan mulai dengan uji beda, uji perbedaan, tetapi datanya adalah data nominal. Masih ingat ya, data nominal? Data nominal itu tidak menunjukkan mana yang tinggi, mana yang rendah. Atau data nominal itu sering bentuknya data kategori, data kelompok. Ada kelompok A, kelompok B. Ya. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan uji data nominal, uji beda, data nominal untuk sampel yang berpasangan. Kita kembali ke sini, uji beda, itu sampelnya bisa berpasangan, bisa bebas. Sampel berpasangan, ini kita membandingkannya bukan kelompok-kelompok berdasarkan orang yang berbeda. Sampel berpasangan adalah orangnya sama, yang dibedakan adalah waktunya. Ada perbedaan pre dan post, ada perbedaan sebelum dan sesudah, ada perbedaan menit pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi orangnya sama tetapi waktunya berbeda. Itu ketika kita uji beda dengan pair. Nah, pada uji McNemar ini merupakan uji beda ya pada data nominal. Untuk kelompoknya ada 2, tetapi sampelnya berpasangan. Uji ini analisisnya menggunakan chi-square ya, dengan formulanya seperti ini. Ya, chi-square-nya McNemar itu dihitung dari rumusnya B dikurangi C dikuadratkan dibagi dengan B ditambah C dikuadratkan. BC itu letaknya di sini dan di sini. Ya, ini B, ini C. Ini ada satu kelompok, ada A, B, C, D. Salah satu contohnya begini. Sebuah penelitian eksperimen ingin mengetahui apakah ada perubahan konsentrasi siswa sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan senam otak. Jadi ada pelatihan senam otak, datanya adalah data terkait dengan konsentrasi siswa. Nah, tetapi di sini datanya kita tidak mengukur sampai seberapa tinggi konsentrasi siswa. Yang kita ukur hanyalah ya, kita akan melihat kelompok siswa. Sebelum pelatihan 30 siswa tidak konsentrasi dan 20 siswa konsentrasi. Jadi sebelum pelatihan yang tidak konsentrasi 30, yang konsentrasi 20. Namun setelah pelatihan senam otak, ternyata 20 siswa itu berubah dari yang tidak konsentrasi menjadi konsentrasi. Dan 5 orang siswa juga mengalami perubahan, tetapi perubahannya yang semula itu konsentrasi menjadi tidak konsentrasi. Ujilah hipotesis yang menyatakan ada perubahan konsentrasi sebelum dan sesudah siswa. Sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi data ini itu tidak ada data skor konsentrasi, tidak ada. Kita hanya punya data banyaknya kelompok siswa yang konsentrasi dan kelompok siswa yang tidak konsentrasi, atau banyaknya siswa yang konsentrasi dan tidak konsentrasi. Jadi kelompoknya adalah kelompok nominal. Nominalnya adalah konsen, tidak konsen.
Jadi dikatakan ya 30 siswa ya, 30 siswa tidak konsen, yang 20 siswa konsen mendengarkan. Setelah mendapatkan senam otak, ternyata 20 siswa berubah, yang semula tidak konsen menjadi konsen. 5 siswa juga mengalami perubahan, yang semula konsen menjadi tidak konsen. Nah, ini analisisnya ya. Jadi ada data sebelum dan ada data sesudah. Positif itu konsentrasi, negatif tidak konsentrasi. Ya. Kemudian ada data awal, ya. Ada 30 siswa tidak konsentrasi dan 20 siswa konsentrasi. Kemudian 30 siswa itu yang tidak konsentrasi dan 20 siswa konsentrasi. Jadi datanya ada 50 siswa. Kemudian setelah mendapatkan senam otak, ternyata 20 siswa berubah. Tadinya konsentrasi itu 30, mana? Nah, artinya dari 30 tadi, ya ini data ini, yang sebelumnya konsentrasi, ini data sebelum, kemudian data kedua, data sesudah, yang masih sama-sama konsentrasi, baik sebelum dan sesudah, itu berapa orang gitu. Kemudian yang sebelumnya konsentrasi, setelahnya tidak konsentrasi, itu berapa orang. Yang sebelumnya tidak konsentrasi, yang setelahnya jadi konsentrasi, itu berapa orang. Kita kembali ke sini. Sebelum memang ada 30 orang tidak konsentrasi dan 20 siswa konsentrasi. Namun setelah mendapatkan senam otak, ternyata 20 siswa berubah. Artinya di sini dari 30 siswa yang tidak konsen itu, ya, 20 berubah menjadi konsen. Nah, kembali ke sini, ya. Yang tadinya ada 30, 20 berubah menjadi konsen. Dari 30 itu, yang masih tetap tidak konsen, tentunya dari 30 itu tinggal 10 kan? Karena 20 berubah. Kemudian, ya, yang konsentrasi itu dari 20, yang masih tetap konsentrasi itu 15 orang. Tetapi yang berubah dari konsen menjadi tidak konsen itu ada 5 orang. Nah, kemudian dari sini rumusnya, kembalikan ini K² sama dengan min B, B itu letaknya di sini, C itu letaknya di sini. 5 dikurangi 20, dibagi 5 ditambah 20. Ya, ini di sini sama dengan 9. Nah, koefisiennya kita pakai koefisien C². Dapat skor 9 ini, kemudian kita bandingkan dengan tabel 5%. Tabel 5% itu tabel apa? Tabel seandainya kita mengatakan ada pengaruh, ada perbedaan konsentrasi sebelum dan setelah, itu kemungkinan errornya 5%, itu skornya koefisiennya berapa? Kalau errornya 5%, kalau errornya 5% itu koefisien uji perbedaannya 3,8. Karena di sini hasilnya 9,
9 dikurangi 3,84, 9 dibandingkan 3,84, maka hasilnya P-square hasil lebih besar dari P-square tabel 5%. Kembali ke kemarin menyimpulkan, kalau koefisien hasil lebih besar dari koefisien tabel 5%, maka H0-nya ditolak. Ya. Bunyinya ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan. Karena ini ada perbedaan, ya ada perbedaan. Atau ada perubahan, ada peningkatan, itu boleh. Konsentrasi siswa sebelum dan setelah mengikuti penambahan. Jelas sampai sini? Tadinya 30, 20 masih tetap sama. 20 berubah, 10 sama. Tadinya 20, 15 tetap sama, yang berubah hanya 5 orang. Nah, sebenarnya yang kita nilai adalah perubahan. Coba untuk latihan ini dikerjakan. Jadi, ada perkuliahan 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Pada 10 menit pertama yang konsentrasi 11, yang tidak konsentrasi 25. Pada 10 menit terakhir, 10 menjadi tidak konsentrasi, 1 masih tetap konsentrasi. Kemudian dari yang tidak konsentrasi ini ada 7 yang tetap konsentrasi, atau yang berubah menjadi konsentrasi, 18 tetap tidak konsentrasi. Pertanyaannya, adakah perbedaan konsentrasi pada awal dan pertengahan kuliah? Karena 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Awal dan akhir ya harusnya ya. Awal dan akhir perkuliahan. Silakan dikerjakan. Berapa koefisien maksimalnya? Yang sama itu tidak gini. Yang berubah berapa? Itu 7. 7. Ya, bisa B-nya 10, C-nya yang 7, atau terbalik pun nggak apa-apa. Karena hasilnya B dikurangi C dikuadratkan, itu sama aja dengan C dikurangi B dikuadratkan. Ya, jadi hasilnya 3 dikuadratkan dibagi 17. 9 dibagi 17, nah hasilnya itu dia 9 tambahkan kuadrat ya per 17. Hasilnya 0,53 ya, 0,529 oke, 0,53 juga oke. Kalau kita kembali di sini, ini sebenarnya sama dengan ini ya, BB-nya 2 dikurangi itu kan 2 dikurangi 1 itu ini ada kelompoknya ada 2. Konsentrasi, tidak konsentrasi, konsentrasi, tidak konsentrasi. Ya, data ke sini, data ke sini. Jadi 2 dikurangi 1, dikalikan 2 dikurangi 1, 1. Si tabel untuk 5% dengan DB1 sama dengan 3,8. Jadi kesimpulannya, si hasilnya lebih besar atau lebih kecil dari tabel? 0,529 dibandingkan 3,14, besaran mana? Lebih kecil. 3,14 lebih kecil. Karena lebih kecil berarti kesimpulannya apakah ada perubahan atau apakah ada perbedaan? Ada perubahan.
Ada perubahan atau tidak kalau lebih kecil dari 5%? diterima. HO diterima, berarti Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. tidak ada perubahan. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Ya, masih siswa di awal dan di akhir, misalnya ini bukan pertengahan, di akhir berkuliah. Ini kan lebih kecil, ingat di materi yang pertama kemarin hipotesis itu kalau lebih kecil dari koefisien tabel, maka kesimpulannya tidak ada nolnya diterima atau tidak ada perbedaan. Nah, itu kalau kita menggunakan rumusnya McNemar itu hanya untuk 2 kelompok, maka untuk rumusnya Cockcroft ini kelompoknya lebih dari 2. Makanya di sini kita lihat di sini ya. McNemar itu pokoknya hanya 2. Kelompoknya 2. Sebelum dan setelah pelatihan. Nah, tetapi di sini itu Cockcroft itu kelompoknya lebih dari 2. Menit pertama, menit kedua, menit ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Nah, rumus Cockcroft begini. Atau Cockcroft itu sama sebenarnya dengan McNemar, menguji sampel untuk data berpasangan, tetapi kelompoknya itu 2, boleh 2 sebagaimana McNemar, atau boleh juga lebih. Datanya kategori, ya, sama dengan ini, dan datanya diskor 1 dan 0. Ya, dia tidak itu bisa. Nah, ini skornya adalah ya tidak, ada tidak, kelompok A dan kelompok B, setuju dan tidak, kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju. Ini contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan konsentrasi mahasiswa pada 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga. Ya, bedanya hanya tadi pertama dan terakhir. Kalau ini pertama, kedua, ketiga. Nah, hipotesisnya tidak ada perbedaan konsentrasi mahasiswa pada 10 menit pertama, kedua, dan ketiga. Hanya ada perbedaan konsentrasi pada 10 menit pertama, kedua, dan ketiga. Datanya ada begini. Ya. 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 10 menit pertama ini yang konsentrasi hanya subjek kelima. Subjek keempat itu tidak, keempat subjek ini tidak konsentrasi. 10 menit kedua ternyata yang tidak konsentrasi hanya 1. Yang keempat yang lain konsentrasi. 10 menit terakhir itu justru keseluruhannya jadi konsentrasi. Jadi ada tiga tempat, 3 waktu, 3 kelompok. Nah, rumusnya kalau lebih dari 2 kelompok atau pakai rumusnya Cockcroft ini, maka rumusnya adalah K. K itu jumlah kelompoknya. Ini kelompoknya kan ada 3. 3 dikurangi 1 dikalikan 3 dikali, bintang itu kali ya, sigma G kuadrat. G-nya di sini ya, sigma G kuadrat, kemudian dikurangi sigma G dikuadratkan, kemudian dibagi K kali sigma L. L-nya itu ada di sini ya, sigma L dan sigma L kuadrat. L itu diambil dari data jalur ini. Jadi ini data sigma L ya. L yang pertama itu 1, L kedua itu ini ya, sigma
sigmanya ini dijumlahkan. Sigma L kuadrat dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan. Nah, ini kita masukkan ke sini. K-nya itu 3 min 1. K sama ya. Nah, sigma G, G-nya itu ini tadi 146 jumlah pada tiap jalurnya ya. Jadinya 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Dibagi dalam kurung 1 ditambah 4 ditambah 5 dikuadratkan. Ini rumusnya sigma G dikuadratkan. Ditambah dulu baru dikuadratkan. Kalau yang di awal masing-masing dikuadratkan. Kemudian dibagi, ini pembaginya K 3 dikalikan sigma L dan sigma L kuadrat. Sigma L-nya ini 10, sigma X seperti ini. Oke, hasilnya ini 6,5. Kemudian kita bandingkan dengan data tabel. Di tabelnya membandingkannya 0,05 dan 2. Kenapa 2? Karena ini kelompoknya di sini ada 1, 2, 3 kelompok. 3 min 1 menjadi 2 dikalikan dikalikan konsentrasi dan tidak konsentrasinya. Jadi DP-nya 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Hasilnya sekian. Bandingkan hasil dengan tabel. Karena hasil yang lebih tinggi, maka hasilnya H0-nya ditolak, H-nya diterima. Ada perbedaan. Oke, untuk latihannya silahkan di bawah ini dikerjakan. Di PPT sama nggak yang Ibu kumpulkan? Yang ada di data. Silahkan kalau Anda ada ini datanya Anda masukkan ke Excel. Jadi tinggal ngopinya atau mengerjakannya di Excel. Kopi, kerjakan di Excel. Mau kopi di Excel nggak mau. Masing-masing harus diapakan dulu, baru dijumlahkan dan seterusnya. Silahkan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh raise hand kali.
Kemudian data dikurangi dengan ini masuk sini 31 kuadrat. Oke, data atas ini dibagi nggak usah ada tambah berapa 3 kalikan 31 dikurangi 100 ini. Kok minus ya? Hasilnya berapa? Ini kadang kalau ini bukan kayak ini bukan iya 4 Itu 4 nggak 3, Bu. ini juga 4. Nah 110 Nah, sama. Penggunaannya jelas kan? Hanya sekedar menggunakannya juga jelas. Nah ini kalau kita mau lakukan dengan SPSS, kita coba ya, ini datanya, hasilnya berapa di SPSS? Buka SPSS-nya. IPM statistik. Kita cari rumus Cochrane. Letaknya di mana? Kita akan coba cari. Nah, datanya yang kita copy hanyalah data yang akan dimasukkan. Jadi data di Excel itu tinggal kita copy aja. Datanya ada 10 subjek. Ada ini ada pertemuan kelompok 1, pertemuan pertama, pertemuan kedua. Subjeknya sama kan ini? Hanya diukur beberapa kali pengukuran. Ya 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, 10 menit keempat misalnya. Waktunya sama, waktunya berbeda, subjeknya sama. Nah, ini kalau subjeknya sama, ingat ya, di SPSS, kita pastekan ini itu menunjukkan subjek ke bawah. Jangan dibalik, makanya ini di sini namanya var. Var itu variabelnya. Variabelnya tadi apa? Boleh kita kasih nama. Apa tadi? Pertemuan atau hari atau menit? Hari. Hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu isi aja. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Ini kalau Anda mau satu data ini adalah data nominal, maka value ini juga bisa dikasih ini. Nah, satu itu sebenarnya 0 itu sama dengan tidak hadir misalnya. Boleh-boleh aja dibuat seperti ini. Nah, 1 sama dengan hadir.
Nah, ini sebenarnya sama ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sama. Bisa kita copy ya. Yes. Ini sebenarnya datanya kan nominal. Ya, hadir tidak hadir itu tuh data nominal. Kalau kita mau tahu data, kalau enggak pun sebenarnya enggak masalah. Tapi kalau mau kita ubah-ubah itu. Nah, kalau data nominal ini bisa kita lihat view. Nah, subjek 1 hari pertama tidak hadir. Hadir. Ini bisa muncul seperti ini. Tidak hadir, baru hadir. Nah, ini kalau datanya kita anggap data nominal, ini bisa kita kasih penjelasan seperti itu. Oke, kemudian analisisnya, ya, ini sebenarnya kita akan membandingkan kelompoknya itu lebih dari 1. 1-0 itu merupakan datanya, kehadirannya. Tetapi datanya, kelompoknya ini ada lebih dari 1. Nah, analisisnya kalau kita lihat di sini, itu kita carinya ada di non-parametrik. Datanya legasi, karena lebih dari 1 itu K. Lebih dari 2. Kalau 2 itu hanya 2 saja. Tetapi kelompok yang dibandingkan karena lebih dari 2 itu K, related sample. Kenapa bukan K independen? Karena subjeknya sama, orangnya sama. Yang beda adalah kapan dia mengukurnya. Jadinya K related sample. Nah, di sini ada Cochrane. Klik Cochrane-nya, semua data dimasukkan. Oke. Hasilnya Cochrane-nya ada di bawah. Nah, Cochrane-nya kok di sini 9 ya? Masih ada salah hitung nggak? Hanya 10, 9,316. 3, hasil sheet-nya 0,02 ini. Coba kita lihat hasilnya. Mungkin hitungnya salah. Ada yang dapatnya 9,316 tadi waktu Anda menghitung. Mungkin penghitungan kita salah tadi. Di Excel. Kita hasilnya ke 110. Itu satu-satu ulangi. Jangan deh, ulangi itu aja ini. Jadi kalau Anda mengerjakan, ya, SPSS itu jadikan sebagai kunci. Kadang-kadang kita salah mengerjakan. Coba. Ini kelilingnya di mana? Ini benar 3. Dikalikan 4 kali, benar ya ini ya, 25, 49, 81, 100. Ini dikerjakan dulu, lalu dikurangi dengan sebentar, apa ini bukan dikalikan dulu ya?
kali ini punya deh. Coba kalau ini di sini dikalikan begini. Nah, ini salahnya ibu menuliskan di sini. Ini, ya. Ini dikalikan dulu. Nah, dikalikan ini, dikurangkan dengan ini dikerjakan dulu. Kurang satu kurangan lagi. Ini dikerjakan, ini dikurangkan, ya. Setelah itu baru dikalikan sama satu. Jadi mana yang dikerjakan duluan itu mempengaruhi hasil. Jadi kalau ibu tidak kasih turun di sini, sama dengan yang dikerjakan tadi, ini dikalikan ini dulu baru dikurangkan. Harusnya bukan dikalikan dulu baru dikurangkan, tetapi dikurangkan dulu baru dikurangkan. Hasilnya 9,32. Bagaimana di SPSS? Itu ya, jadi kalau hasil Anda keliru tidak sesuai SPSS, itu ada kemungkinan besar itu menghitungnya keliru. Tapi tetap aja hasilnya 9,312. Oh ini benar. Kalau Anda pakai manual, tadi ini kan hasil dihitung. Hasilnya dihitungnya 9, ini. Kemudian Anda mencari BF-nya. BF-nya itu K-nya dikurangi 1, ya. Dikalikan 1 atau semestinya K dikurangi 1. Kalau di SPSS tadi 3 BF-nya. Atau kalau kita mau manual, ini 4 dikurangi 1 dikalikan 2 dikurangi 1. Jadi 4 dikurangi 1 3, 3 kali 1 hasilnya juga 3 BF. Nah, kemudian kita akan melihat di tabelnya. Berapa di tabelnya? Di tabelnya sangat benar. Kita cari tabel. Cari tabel itu bisa, atau Anda kalau SPSS, Anda bisa mencari tabelnya dari CHIINV. Nah, dibuka, probability-nya ini CINV. Probability-nya kita minta error-nya, alfanya itu 0,05. Di sini ada DF-nya. DF-nya berapa? DF-nya 3. Hasilnya 7,84. Ini sama aja 7,81 kalau kita mau cari dari tabel. Sekarang bukakan tabel ya. Sekarang buka tabelnya. Sebentar. Anda boleh cari tabel dari online, tabel C kuadrat. Tabel C yang mana? Ini tabel S
TPS, nah ini T-square-nya. Dengan error, kemungkinan error 5%, CP-nya 3, yang tadi kita lihat 3, sama dengan 7,815. Ini kalau Anda mau pakai tabel. Tetapi kalau kita ngambil dari Excel, bisa tabel itu minta CINV. Hasilnya sama. Nah, karena dihitung lebih besar dari si tabel si kuadrat ya, sebenarnya ini bukan si kuadrat dihitung lebih besar dari si kuadrat tabel 5%, si kuadrat atau si square hitung lebih besar dari, membuat kesimpulannya seperti ini ya. Maka tandanya ditolak saat diterima. Kalau ditolak apa? Haknya diterima apa? Ada. Nah, perbedaan boleh, tergantung hipotesisnya, perubahan boleh, ya. Perbedaan kehadiran siswa secara langsung. Ada mendapatkan tugas siswa besok mau mulai juga akan lebih bagus. Ya, minggu depan kita akan sudah mulai square, karena urutannya ini hari ini kita belum sampai di square ya. Kalau yang square langsung minggu depan juga akan boleh. Dengan senang hati kita akan membahas square. Gitu? Berarti minggu depan sudah mulai ya Bu presentasi? Boleh, langsung aja. Dan nanti cepat selesai. Karena ada berapa? 13 ya. 13 ini. Nanti begitu selesai langsung kelompok lain bisa. Nanti kalau ada yang mau Ibu tekankan ketika membahas siswa, Ibu juga akan menambahkan. Gitu. Bu mau bertanya? Silahkan. Untuk presentasinya itu tentang materinya atau tentang analisis datanya Bu? Jadi skillnya dulu untuk apa, misalnya siswa ya. Kemudian langsung aja contohnya itu contoh penelitian Anda. Tapi bisa ditambahkan siswa itu untuk apa? Untuk analisis apa? Sederhana aja. Nanti kalau misalnya mau ditambah teori ya itu tambahkan. Tapi kalau enggak, karena kita lebih banyak akan membahas penggunaan ya masing-masing. Berarti lebih dibikin PPT doang ya Bu buat lokalnya. Sama hitungnya enggak? Bagus juga sebenarnya. Begini. Datanya itu ada satu format. Nanti teman-teman juga akan ngecek hasil analisis. Atau teman-teman juga akan ikut menghitung. Biar sama-sama latihan. Nah, nanti Ibu juga akan men-share, itu misalnya PPT siswa, Ibu akan men-share PPT saya. Jadi nanti sambil belajar, Anda itu akan menambahkan contoh-contoh, ya, materi-materi atau contoh-contoh terutama. Itu harapannya dengan contoh-contoh seperti ini. Gitu? Jadi Ibu akan men-share materinya. Anda bisa melihat materi dari Ibu, bisa juga nanti
Anda mencari materi dari tapi nanti Anda lebih konsentrasi presentasinya, tujuan analisisnya apa, terus contoh penggunaan CISPR bagaimana misalnya, contoh penggunaan UJT apa. Itu bisa juga Anda jelaskan jelas UJT digunakan untuk menguji titik. Nah, contohnya apa? Nanti dituliskan. Itu ya, akan lebih enak. Teorinya nanti